apabila ada orang kafir dhimmi, orang kafir yang berdamai dengan orang Islam, mereka disakiti, maka orang tersebut sama saja menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten ini. Terima kasih teman-teman yang udah bisa ngikutin channel ini dan mengikuti konten-konten sebelumnya. Kita masih membahas tentang agama. Alhamdulillah masih bisa diberikan kesempatan buat konten lagi nih Pak. Semoga ini jadi mudah-mudahan jadi sarana dakwah lah untuk menyuruh orang berbuat baik dan mencegah dari perbuatan mungkar. Ya, karena pemuda itu sebenarnya banyak harus diarahin Pak. Apalagi kalau misalkan dia tidak tahu apa itu agama atau tidak mengaji, ya dia punya kemampuan atau skill di bidangnya, cuman tidak dibarengi dengan agama, itu akan menjadi sesuatu yang malah jadi mudarat ya. Betul. Bisa merugikan orang banyak. Nah, langsung mau nanya aja nih Pak, masalah tentang yang saya sering dengar di Al-Quran itu kan ada iman ya Pak. Misalkan hai orang-orang yang beriman. Nah, termasuk dari iman itu apa ya? Mungkin apa itu orang beriman itu orang soleh? Apa kita semua nih orang beriman nih gitu, orang Islam gitu? Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detail. Oke, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus sekali. Memang kita sering sekali mendengar, terutama setiap hari Jumat, khotib selalu menyampaikan ayat ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam agama Islam. Atau kemarin waktu kita bulan Ramadan, ayatnya juga sangat terkenal sekali, kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan sangat bagus, apa sih sebenarnya yang disebut dengan iman? Apakah hanya orang-orang soleh saja mereka yang dikatakan orang yang beriman, atau semua orang Islam itu termasuk orang yang beriman juga? Oke, itu sangat bagus sekali. Yang pertama, kita lihat dari segi etimologi, dari segi asal kata. Kata iman berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata amana, yu'minu imanan, artinya percaya. Percaya. Ya, jadi percaya itu disebut dengan iman. Sekarang secara istilah dalam ilmu agama atau lebih spesifik lagi yang membahas tentang masalah keimanan itu namanya ilmu tauhid atau ilmu aqidah. Apa yang disebut dengan iman? Al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Yang namanya iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Kalau orang hatinya sudah mempercayai, sudah membenarkan tentang sesuatu, kemudian lisannya dia mengucapkan, mengikrarkan tentang sesuatu tersebut, kemudian anggota badannya mengamalkan sesuai dengan yang diimani tersebut, maka orang itu sudah disebut dengan orang yang beriman. Saya berikan contoh misalnya, iman kepada Allah. Kita meyakini dalam hati bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Dalam hati kita meyakini begitu. Selain Allah tidak wajib disembah. Yang wajib disembah hanya Allah saja. Kemudian dilanjutkan wa iqrarun bil lisan, dan lisannya kita mengikrarkan, yaitu membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian sebagai bukti daripada dia meyakini dalam hati dan diucapkan dengan lisan, maka anggota badannya melakukan perbuatan. Perbuatannya apa? Perbuatannya melakukan sholat misalnya. Ibadah yang lain. Ya, ibadah. Kalau dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholah wa atuz zakah. Wahai orang-orang yang beriman, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Misalnya orang tadi sudah meyakini dalam hati, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia menjalankan dengan anggota badan, baik itu sholat, itu zakat, mungkin sedekah, membaca Al-Quran dan seterusnya, berarti orang tersebut sudah disebut dengan orang yang beriman. Syaratnya ada 3 tadi, hatinya meyakini, lisannya mengikrarkan, dan anggota badannya mengamalkan, membuktikan dari apa yang diyakini tersebut. Kalau salah satu itu tidak dipenuhi gitu Pak, tadi misalkan dia mengucapkan, meyakini, tapi dia tidak menjalankan tuh Pak, tidak sholat gitu, itu gimana Pak? Tidak puasa juga. Bagus, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kalau misalnya salah satu yang tidak dipenuhi, nah, yang tidak dipenuhi ini hanya yang terakhir, ya, dia dalam hati sudah meyakini, lisannya dia sudah mengucapkan juga, tapi dia tidak mau melaksanakan, ya, inilah yang disebut dengan orang fasik. Fasik artinya rusak. Rusak keimanannya. Kenapa? Karena dia sudah yakin dalam hati, sudah mengucapkan dengan lisan, kok tidak mau melaksanakan apa yang diyakini, apa yang dia ikrarkan, maka orang itu disebut dengan orang fasik. Ya. Orang fasik itu kalau dalam Al-Quran juga dikatakan orang yang menghukumi sesuatu tidak dengan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang menetapkan hukum tidak dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia adalah orang fasik. Kemudian satu lagi juga, kalau misalnya ada satu lagi yang tidak dikerjakan, kurang. Kalau tadi kan tidak dikerjakan, sekarang yang tidak dilaksanakan yang pertama, hatinya dia tidak meyakini, tapi mulutnya dia mengikrarkan, baca syahadat, ya, sholat juga iya, sedekah juga iya, puasa juga iya. Kalau ada yang seperti ini, maka dia disebut dengan orang munafik. Munafik ya, orang munafik. Bahaya nih. Iya. Karena apa? Karena dia munafik itu berasal dari kata nufkun, artinya lubang. Dalam hatinya ada lubang. Dia belum meyakini dalam hati, hanya dia mengikrarkan dalam lisan, kemudian mengamalkan perbuatan. Ini yang sering disebut dengan musuh dalam selimut. Kamuflase dia. Kamuflase. Jadi melaksanakan sesuatu bukan karena Allah, ingin supaya dianggap orang baik, maka dia melakukan sesuatu, mungkin dia dengan bersedekah, tapi tujuannya bukan karena Allah, bukan karena meyakini bahwa Allah akan memberikan pahala kepada orang yang bersedekah, supaya dipuji orang, supaya dianggap orang yang dermawan. Kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat bukan karena keyakinan, tapi karena ingin supaya dia dianggap orang Islam. Orang yang seperti ini disebut dengan orang munafik, musuh dalam selimut. Dalam Al-Quran dikatakan, innal munafikina fid darkil asfal minan nar. An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Karena dia menipu Allah dan menipu diri sendiri.
menurut dia menipu orang lain, padahal sebenarnya dia menipu Allah dan menipu diri sendiri. Dia sudah capek-capek melaksanakan sholat, capek-capek dia bersedekah, capek-capek membaca Quran, tapi tidak akan mendapatkan pahala karena memang tidak didasari dengan iman. Rugi banget ya Pak. Sangat rugi sekali orang-orang munafik itu. Oke, yang ketiga, kalau misalnya orang itu tidak tiga-tiganya. Kalau orang mukmin kan tiga-tiganya. Oh iya. Yang pertama dia meyakini, kemudian mengucapkan, kemudian mengamalkan. Lah sekarang ada yang tiga-tiganya, tidak mau meyakini, tidak mau mengucapkan, dan tidak mau melaksanakan. Maka orang yang seperti ini disebut dengan orang kafir. Oh, kafir di luar Islam ya berarti. Di luar ya? Islam, betul. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan kafir itu apa tuh Pak? Karena kayaknya kafir itu keras banget. Padahal sebenarnya itu kan ada di dalam Al-Quran sendiri ya Pak. Betul. Kafir itu artinya ingkar. Ingkar. Ya. Jadi orang yang ingkar itu disebut dengan orang kafir. Kalau secara akidah yang sering dikatakan dengan kafir itu adalah orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia berarti nggak yakin ya? Ya, nggak yakin terhadap rukun iman lah, ya. Bukan hanya terhadap Allah saja, kepada malaikat dan seterusnya. Itu orangnya disebut dengan orang kafir. Itu kebanyakan terminologinya dalam ayat Al-Quran berkaitan dengan kafir begitu. Tapi sebenarnya ada satu lagi selain kafir yang secara i'tiqad, secara keyakinan, ada juga kafir secara nikmat. Kita sudah dikasih nikmat, dikasih rezeki oleh Allah, tapi tidak mau bersyukur. Itu juga orang yang disebut dengan orang kafir, kafir nikmat. Kafir itu orangnya perbuatannya kufur. Orang yang seperti itu namanya kufur nikmat. Oh, sering dengar tuh. Tidak mau berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Orang yang seperti itu diancam oleh Allah yang sudah diberikan rizki yang banyak tapi tidak mau bersyukur dengan siksa yang pedih. Tapi sebaliknya bagi orang yang bersyukur, Allah akan menambahkan rizki itu terhadap orang yang bersyukur atas nikmat. Maka ada syukur nikmat, ada kufur nikmat. Ayat Al-Qur'annya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka sungguh aku akan melimpahkan, menambahkan apa yang telah aku berikan kepadamu. Tapi jika kamu kufur, tidak mau bersyukur, kamu mengingkari atas nikmat yang telah aku berikan, maka sesungguhnya azabku, siksaku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutannya, kafir ini ada yang disebut dengan kafir dhimmi, ada juga yang disebut dengan kafir harbi. Dua-duanya sama-sama kafir. Iya, tapi bedanya kalau kafir dhimmi yaitu orang kafir yang berada dalam naungan orang-orang Islam, maka orang kafir tersebut wajib dilindungi, ya, wajib diberikan keamanan, ketentraman, karena mereka adalah orang kafir dhimmi, orang kafir yang berdamai. Sampai Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita bahwa apabila ada orang kafir dhimmi, orang kafir yang berdamai dengan orang Islam, mereka disakiti, maka orang tersebut sama saja menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya dikatakan, man adza dhimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, maka sama saja dia menyakiti aku, kata Rasul. Kemudian yang kedua, kafir harbi. Kafir yang memusuhi orang-orang Islam. Ini yang dulu pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir di Mekah, orang-orang musyrikin Mekah,
Mereka memusuhi orang-orang yang sudah beriman. Nabi dan para sahabatnya diperangi sampai Nabi dan para sahabatnya pergi hijrah meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah. Sampai di Madinah juga mereka masih diperangi juga. Inilah orang yang kafir harbi. Maka terhadap orang yang kafir harbi, karena mereka memerangi kita, maka kita juga melawan memerangi mereka. Orang-orang mukmin itu bagaikan lebah. Kalau dia diusik ketentramannya, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan membalas dengan sekuat tenaga. Tapi kalau lebah tidak diusik, maka lebah pun tidak ada yang iseng nyari-nyari, misalnya ke pasar, nyari ke sekolah, ada anak yang lagi belajar atau orang lagi belanja kemudian disengat, tidak. Tapi kalau lebah yang ada di sarangnya kemudian kita iseng, maka jangan kita coba-coba. Maka walaupun kita kabur sampai kita nyelam ke dalam air, sama lebah akan ditungguin. Ya, karena dia akan membalas. Karena dia kita sudah menyakiti mereka, maka mereka akan membalas. Orang Islam juga seperti itu. Orang mukmin apabila dia baik, ya, orang kafirnya, maka akan melindungi. Tapi apabila mereka menyakiti, maka orang Islam pun akan melawannya. Itulah yang disebut dengan kafir harbi. Jadi sebenarnya makna kafir itu juga bisa jadi baik ya Pak, karena dia mungkin dia bukan saudara kita sesama muslim, tapi kita bisa saudara dengan mereka sesama sebangsa ya Pak. Betul. Setanah air. Terus ya kita juga harus saling bantulah, apalagi dalam bertetangga gitu ya Pak. Betul. Ya. Jadi dalam kita ada selain ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, kita juga ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama orang dalam satu bangsa. Karena mereka sama-sama bangsa Indonesia, maka kita wajib menghormati mereka, melindungi mereka, menjaga mereka, jangan sampai mereka terusik. Karena kita sudah satu bangsa. Bahkan semboyan yang ada di kaki burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, beda agama, kemudian beda keyakinan, beda suku, beda bahasa, tapi kita tetap satu. Maka kita harus melaksanakan ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa. Sekarang bagaimana Pak? Kalau misalnya ada orang kafir, ya, tapi mereka bukan satu bangsa, bangsanya bangsa lain. Apakah kita harus menyakiti mereka? Selama mereka tidak menyakiti kita, maka kita tetap tidak boleh menyakiti mereka. Kita harus berbuat baik. Maka ada ukhuwah berikutnya, yaitu ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Walaupun mereka bukan orang Indonesia, mungkin bangsa Amerika, bangsa Jepang, atau mungkin Korea, atau bangsa Inggris, Belanda, dan seterusnya, karena mereka sama-sama manusia, mereka tidak menyakiti kita, tidak mengganggu kita, maka kita pun tidak boleh menyakiti mereka, tidak boleh mengganggu mereka. Kita harus melindungi mereka. Jadi ada 3 ukhuwah yang harus kita jaga. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah watoniyah, yang ketiga ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan sesama orang-orang Islam. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama orang dalam satu bangsa. Dan ukhuwah basyariyah yaitu persaudaraan antar manusia sedunia ini. Jadi dalam Islam itu juga diatur ya Pak, masalah dengan ukhuwah itu ya. Dan itu anjuran agama malah ya Pak, seperti perintah itu ya. Agama, betul, bukan sekedar anjuran tapi perintah. Perintah malah. Kita jadi nggak boleh ngerasa eksklusif gitu. Kita harus sama orang Islam aja gitu, terus kita nyalah-nyalahin yang di luar Islam gitu. Bahkan itu nggak boleh malah ya Pak. Betul. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lebih lanjut lagi, mungkin dalam pembahasan lain, nanti kita akan membahas tentang rukun iman.
rukun iman itu ada 6. Iya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada Rasul, yang kedua iman kepada malaikat, amantu billahi wa malaikati, yang ketiga kepada kitab, yang keempat kepada Rasul, yang kelima kepada hari akhir, yang keenam percaya kepada qada dan qadar. Itu yang disebut dengan rukun iman. Mungkin nanti akan kita bahas pada kesempatan lain berkaitan dengan rukun iman. Tapi yang jelas kita sudah mempunyai kesimpulan yang namanya iman, yaitu meyakini dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Sebelum diakhiri, saya sampaikan pantun. Walau sudah konsumsi vitamin, harus tetap berolahraga. Jangan mentang-mentang kita sudah ada suplemen vitamin nggak mau olahraga, salah. Walau sudah konsumsi vitamin, harus tetap berolahraga. Jadilah engkau orang mukmin agar bisa masuk surga. Oke teman-teman, sekarang masuk sesi tanya jawab ya. Kayak biasa, pertanyaannya 2 pertanyaan dulu aja, jangan banyak-banyak. Pertanyaan pertama, perempuan kalau sedang datang bulan boleh masuk masjid nggak? Nah. Oke, terima kasih. Kalau perempuan sedang datang bulan atau sedang haid, maka dia dilarang masuk masjid. Karena masjid adalah tempat yang suci. Sedangkan mereka dalam keadaan kotor, maka mereka dilarang masuk masjid. Bahkan bukan hanya perempuan saja, laki-laki yang dalam keadaan junub, mereka juga dilarang masuk masjid. Wala junuban illa abiri sabili. Dan juga orang junub kecuali hanya sekedar lewat. Karena kata Allah, dia mungkin iktikaf, kemudian ketiduran, kemudian dalam ketiduran itu dia mimpi, kemudian basah, maka dia kan junub. Maka ya dia udah di masjid gimana? Ya dia boleh keluar ya. Jangan nanti kalau masuk lagi berarti setelah suci. Jadi mereka harus keluar karena mereka dalam keadaan kotor, sedangkan masjid adalah tempat yang suci. Kemudian sekarang timbul pertanyaan, di masjid kan sering ada kajian, ada pembahasan tentang agama. Sementara perempuan itu pengen ikut ngaji juga, misalnya di kantor lah, atau di perusahaan. Setiap hari Jumat misalnya habis sholat Jumat ada kajian, ustadznya ngundang dari ustadz-ustadz yang terkenal dari beberapa perguruan tinggi ternama misalnya. Lah terus yang perempuan kalau dia nggak ikut berarti nggak ada tambahan wawasan ilmu dong. Sedangkan menuntut ilmu itu wajib. Yang perempuan itu bagaimana solusinya? Yang perempuan itu jangan di masjidnya, tapi mereka berada di sekitar masjidnya. Katalah mungkin di halaman masjidnya lah. Yang penting dia bisa mendengarkan suaranya gitu loh. Jadi bahkan kalau di era modern seperti sekarang ini, jangankan nggak boleh masuk masjid, sekarang pakai Zoom di mana-mana aja udah bisa. Jadi belajar virtual bisa. Tapi kalau perempuan itu dalam keadaan tidak haid, sebaiknya ikut ke dalam masjid. Karena apa? Karena kalau orang yang ikut hadir ke dalam masjid bukan sekedar mendapatkan ilmunya saja, tapi duduknya di masjid termasuk ibadah, yaitu i'tikaf. Bergabungnya dengan teman-teman yang ada di masjid termasuk silaturahmi, akan memperpanjang umur dan murah rizki. Maka sebaiknya ke masjid. Kemudian ini yang sangat penting sekali di era sekarang new normal ini. Yang ada dalam new normal itu kita dianjurkan masih tetap ada physical distancing. Ada juga social distancing. Tapi bukan spiritual distancing. Sekarang kadang-kadang ada karena keenakan kemarin waktu zaman pandemi ada PSBB, kemudian keenakan sampai sekarang masih males ke masjid, masih males ke musola, sholat selalu di rumah terus. Katanya takut dengan corona.
Tapi giliran belanja ke mall Ke jalan, pasar kan juga ramai. ke pasar jalan, olahraga jalan, tapi ke masjid kok takut pada corona. Ini yang keliru. Jadi kalau misalnya perempuan tadi sekali lagi dalam keadaan haid, maka dianjurkan untuk tidak ke masjid. Tapi kalau memang tidak disiarkan melalui Zoom, ya silakan untuk mendekati yang kira-kira bisa untuk mendengar suaranya, bisa menambah wawasan. Tapi kalau misalnya mereka sudah bersih, jangan walaupun disiarkan via Zoom, jangan bergabung join via Zoom saja, tapi sebaiknya datang, karena ada 3 pahala yang diperoleh di situ. Yang pertama, pahala menuntut ilmu dia dapat, kemudian yang kedua pahala i'tikaf dia dapat, kemudian yang ketiga pahala silaturahmi dia juga dapat. Ini kalau nggak salah, kalau misalkan ke masjid, setiap langkah kita ke masjid itu dosa kita dihapuskan ya Pak, ya nggak sih? Betul. Jadi setiap langkah kita ke masjid, dosa kita dihapuskan, kemudian derajat kita diangkat. Jadi satu langkah menghapus dosa, satu langkah menaikkan derajat kita. Maka semakin sering kita pergi ke masjid, maka semakin banyak dosa yang akan diampuni dan semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan. Sama ini ya Pak, yang 7 orang yang dapat naungan Allah itu kan juga termasuk ya Pak, yang suka orang yang Betul. hatinya tergantung dengan masjid ya. Betul. Nah jadi banyak bener sebenarnya kalau orang nggak ke masjid itu sayang gitu. Betul. Jadi termasuk orang yang akan mendapat peneduh pada Insya Allah Yaumil ya, Mahsyar kalau misalkan nanti. dia emang tergantung ya. Yaumil Mahsyar, di mana matahari didekatkan, banyak orang yang tenggelam dalam keringat, ya. Tapi ada orang yang ada 7 golongan, 7 golongan nih. yang mereka akan mendapat naungan dari Allah, tidak merasa kepanasan, bahkan mereka merasa sejuk. Di antaranya rajulun mu'allakun qalbuhu fil masajid, yaitu orang yang hatinya selalu tergantung di masjid. Artinya baru dia sholat duhur selesai pulang, dia sudah ingat nanti asar saya mau sholat ke masjid. Baru pulang sholat asar sudah punya rencana lagi, nanti maghrib saya mau sholat berjamaah di masjid. Begitu pula isya, subuh dan seterusnya. Seakan-akan hati orang itu tergantung di masjid, karena selalu ingat belum juga ada kegiatan pengajiannya, belum juga ada kegiatan sosialnya dan lain sebagainya. Orang yang seperti itulah nanti yang akan mendapat peneduh, yang akan mendapat naungan di Yaumil Mahsyar, di mana matahari didekatkan, orang-orang banyak yang kepanasan, bahkan banyak yang tenggelam dalam keringat, lautan keringat. Tapi orang yang senang atau yang hatinya selalu tergantung di masjid akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebaikan kalau kita sering ke masjid ya. Jadi teman-teman, walaupun kita ibadah nih misalkan di rumah juga ya Pak, kalau bisa ya ke masjid lah, kita makmurkan masjid kita ya, di lingkungan kita gitu. Ya banyak lah gitu manfaatnya kalau misalnya kita ke masjid daripada misalkan di rumah. Ya nggak apa-apa sih kalau misalkan kita sholatnya masih di rumah, ya nggak apa-apa ya Pak. Cuman ada anjuran lebih nih Pak ya, karena ketergantungan dengan masjid itu lebih bagus gitu. Tapi kalau bisa ya ditingkatin lah kalau bisa ke masjid gitu. Bahkan sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib Sebagian ya? ain. Wajib ain. Ya. Wajib ain Berarti itu gimana wajib tuh? untuk setiap orang, laki-laki, bukan perempuan, untuk laki-laki. Untuk laki-laki ya. Sebagian lagi mengatakan wajib kifayah, artinya tidak setiap orang, tapi apabila sebagian komunitas di situ sudah melaksanakan, sudah cukup. Jadi sangat dianjurkan sekali, selama kita masih mendengar suara adzan, hendaknya kita datangi, kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalau orang itu mengetahui tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid, dalam sebuah hadis dikatakan, walaupun dia harus merangkak ke masjid, maka dia rela untuk merangkak ke masjid, karena betapa besarnya pahala yang Allah sediakan kepada orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Oke teman-teman, pertanyaannya dijawab dengan lengkap ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua nih. Pertanyaannya, niat enteng jodoh Pak, itu gimana tuh niat enteng jodoh? Mungkin ada doa tertentu
atau dari segi apa ya praktek gitu Pak, apa nih yang harus dilakukan? Mungkin kayak pertanyaan sebelumnya kali yang dulu ya, gimana tuh? Ya, jadi begini, niat enteng jodoh atau dengan kata lain ini yang ada pada anak-anak remaja, apabila dia ingin untuk mendapatkan jodoh, betul, maka dianjurkan untuk senantiasa berbuat baik. Jadi dengan orang itu berbuat baik, kemudian dia memohon kepada Allah dengan menyebutkan kebaikan tersebut, maka insya Allah Allah akan mengabulkan. Jadi misalnya orang itu bersedekah, beramal, saya beramal bersedekah ini ke masjid atau ke musola dengan niat mudah-mudahan saya dientengkan jodohnya, boleh itu ya. Jadi artinya kita melaksanakan sesuatu disertai dengan niat, tapi intinya kita harus satu. Yang pertama niatnya kepada Allah. Kemudian baru ada tambahan-tambahan, silakan. Jangan kita niatnya langsung enteng jodoh. Enteng jodoh ini kan artinya ya Allah, saya niat ya beribadah karenamu, dan sekaligus ya Allah mudahkanlah saya untuk mendapatkan jodoh. Jadi pertamanya karena Allah, baru ada tambahannya ya karena supaya enteng jodoh, supaya murah rezeki, supaya diterima di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kalau kita beribadah, kita bersedekah, kita beramal, niatnya karena Allah terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan yang lain-lain. Dipersilakan. Baik, makasih teman-teman yang udah menyimak konten ini sampai habis. Untuk tahu update-update selanjutnya bisa langsung aja ke Instagram kita berdua, bisa langsung di follow. Atau juga teman-teman yang mau langsung ngaji, langsung datang ke pengajian bersama Ustadz, bisa langsung datang ke daerah Ciputat, Jalan Perintis Bawah, Mushola Muhajirin setiap malam Senin. Mau tahu apa itu ngajinya seperti apa gitu? Ya sebenarnya ngajinya kita cuma duduk dengerin aja gitu, ngajinya nggak ditanya-tanya kok ya Pak, nggak ditakut-takutin apa gimana. Dan ini juga untuk umum ya, untuk laki-laki perempuan juga boleh gitu, semuanya boleh gitu datang ke pengajian yang sebagaimana. Tua muda juga boleh. Tua muda juga boleh, semua juga sebenarnya kita juga harus ngaji gitu. Itu aja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.